Maka ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia, padahal iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah sebelumnya. Suruh sholat, sholat. Suruh sujud, sujud. Suruh puasa, puasa. Suruh dikir, dikir. Loh, itu iblis Bapak Bu. Taat ini kepada Allah. Tapi kenapa kok tidak mau sujud di hadapan Adam? Nah, permasalahannya hanya persoalan perbedaan ciptaan saja. Ini yang membuat iblis ini tidak menerima perintah Allah. Kenapa? Rumongso merasa dia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Itu iblis tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia. Padahal tujuannya untuk menghormati Adam. Imam Dabi mengatakan kalau ada manusia tidak mau sujud kepada Allah, dia lebih sombong daripada iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, kalau kita pahami dan kita hayati, kita pelajari apa yang telah dibacakan oleh imam tadi di dalam surah An-Nisa, ya, yang dimana imam tadi membacakan ayat Allah Ta'ala, dan ini nanti hubungannya dengan yaitu ahlul kitab, terutama Yahudi, ya. Jadi kaum Yahudi atau bangsa Yahudi atau agama Yahudi, yang dimana imam tadi menyampaikan di dalam membacakan di dalam surat An-Nisa mulai ayat 48 ya sampai ayat yang 51 ya. Yang 4 ayat ini insyaallah kalau memang kita fahami, kita renungi, kita hayati, ya insyaallah kandungannya luar biasa memang. Terkait dengan persoalan yang pertama, ayat yang 48 Allah menyatakan bahwa siapapun orang yang melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah, maka tidak akan diampuni sama Allah. Jadi Allah itu paling benci, paling murka kalau ada manusia yang menyekutukan dirinya. Itu Allah paling benci. Dan tidak ada kebencian Allah yang paling besar, tidak ada murkanya Allah yang paling besar, kecuali kalau ada manusia yang berani menyekutukan Allah. Ya. Jadi siapapun orang yang dia berani mengambil sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah, atau meyakini adanya kebesaran, keagungan, kekuatan selain Allah, bahkan pun menyamakan kedudukan makhluknya, meyakini, menganggap bahwa ada di samping Allah itu memiliki keyakinan, memiliki kekuatan, kekuasaan, kedudukan yang agung, yang besar sama dengan Allah, ini sudah masuk dalam kesyirikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang 48 tadi imam menyatakan Allah tidak akan sekali-kali mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Artinya orang melakukan perbuatan dosa apapun dia selain syirik, ya, dosa apapun dia, dosa riba, dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamr, dosa mencuri, dosa korupsi, itu masih ada harapan untuk diampuni sama Allah Ta'ala. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, inna ahlat tauhid la yukhalladuna fi nar wa inna siwaha, ahlu tauhid tidak akan kekal di dalam neraka, adapun selainnya khaliduna fiha, maka kekal di dalamnya. Artinya selain ahli tauhid maka dia akan kekal di dalam neraka kalau dia berbuat dosa. Artinya dia adalah ahlu syirki wa ahlul kufri, para pelaku kesyirikan dan orang yang melakukan kekafiran, dia akan kekal di dalam neraka. Seperti orang yang tidak mau sholat 5 waktu, ini kekal dalam neraka, pendapat jumhur ulama yang paling kuat. Kemudian juga orang-orang yang mendewakan, mengagungkan selain Allah, menyembah selain Allah, meyakini adanya kekuatan selain Allah yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan, baik itu orang mati dari kalangan orang-orang solih, para nabi, para aulia, para wali,
yang dimintai keberkahannya, dimintai syafaatnya, ya, dimintai pertolongannya dan yang lainnya, maka ini bisa jatuh dalam kesyirikan besar. Kalau dia meminta kepada selain Allah, isti'anah, istighosah. Jadi orang yang berbuat dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, dia kekal di dalam neraka, seluruh amalannya lenyap. Mulai dia balik sampai dia melakukan kesyirikan. Kalau dia tidak bertobat, maka kata Allah, khalidina fiha abadan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani yang dia kafir kepada Allah. Dia kafir ya. Yahudi, Nasrani kalau dia kafir kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, menolak hukum Allah, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, ini Yahudi dan Nasrani ya. Dan dia juga menolak di dalam kitab Al-Qur'an, hukum-hukum di dalam Al-Qur'an, menolak ayat-ayatnya. Dan juga orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, dia kekal di dalam neraka. Itulah makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Bapak Ibu, para jamaah Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada makhluk yang paling jelek kata Allah. Siapa mereka? Yang tidak mau ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka yang menyekutukan Allah Ta'ala, mereka yang mengingkari, menolak ayat-ayat Allah, perintah dan larangannya, hukum-hukumnya. Itu makhluk yang paling jelek kata Allah. Sanes kula lho yang matur Allah ya. Ulaika syarrul bariyah, syarr itu paling jelek, buruk. Ya, jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, meskipun menurut pandangan manusia, oh dia tampan, dia cantik, dia terkenal, dia pejabat, dia punya harta, dia orang yang kaya, dia orang disegani, dihormati, itu pandangan manusia. Kalau dia tidak ibadah, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, kalau dia tidak menyembah Allah, kalau dia tidak mentaati Allah, beda ya Pak Bu. Lek manusia kadang-kadang menilai itu kan dengan akal. Akal manusia kan lemah, dengan nafsu. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Allah, Allah langsung menilai siapapun orang yang dia ingkar kepada ayat-ayat Allah, baik itu Yahudi, Nasrani, atau agama-agama yang lain, tidak mau mentaati Allah, tidak mau menyembah Allah, bahkan juga dia menyekutukan Allah, itu makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tidak mau taat ibadah kepada Allah, maka makhluk yang paling jelek. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi ya, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ketika iblis diperintah oleh Allah untuk sujud di hadapan Adam, baru saja Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, mbah buyut kita, manusia pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah memberikan apa? Tes ulangan kepada iblis dan malaikat dan makhluk yang lainnya, di tes ini. Ketika diperintahkan oleh Allah, qul lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Ya. Ketika dites sama Allah, malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya, sedangkan jin atau iblis, mbah buyutnya jin, ya, namanya iblis itu, gelarnya iblis, itu ada mbah buyutnya jin, terbuat dari api. Coba api dengan cahaya, ketika dites sama Allah untuk bersujud di hadapan Adam dalam rangka untuk menghormati Adam, kira-kira ini taat gak ini? Mana yang taat? Atau taat semua atau tidak? Ternyata betul prediksi Allah. Ketika diperintahkan malaikat bersujud, sujud semua. Fasajadu, semuanya malaikat dari penduduk langit 7 lapis, semuanya itu sujud semuanya. Tidak ada yang tidak sujud. Illa iblis, kecuali golongan iblis. Ya. Iblis tidak mau sujud di hadapan Adam. Adam itu siapa? Adam siapa Pak Bu? Manusia kan? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Adam, mbah buyut kita. Bukan kera loh ya. Kita bukan keturunan kera loh ya. Ini untuk membantah Darwin ya. Charles Darwin itu yang memberikan pernyataan bahwa manusia itu keturunan kera, monyet. Enak saja kita dikatakan keturunan monyet ini. Nggak terima kita.
Kita adalah keturunan dari Mbah Adam. Mbah Adam adalah manusia, bukan kera. Ya kalau kita ke sekolah-sekolah ya pelajaran IPS itu ya, bahwa manusia keturunan daripada monyet kera. Nah, ini jelas salah kaprah menyesatkan. Jadi pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang menyesatkan itu ketika tidak diambil dari sumber yang benar, konkret, yang jelas, terakreditasi, akurat, kompatibel dan yang lainnya. Ini bahaya. Ya, jadi tidak ada manusia yang keturunan kera. Bapak Ibu, kita tetap yakin bahwa keturunan Nabi Adam mbah kita. Manusia, bukan kera. Kalau ada keturunan kera, itu bekas kutukan laknat oleh Allah kepada Bani Israel yang bangkang kepada Nabi Musa. Itu fosil-fosil yang ditemukan kera, yang besar-besar itu, yang tingginya sampai 6 meter, itu zaman kaumnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang dikutuk, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera yang hina. Jadi kalau ada ilmuwan yang menemukan fosil-fosil yang terbuat, yang itu dianalisa itu adalah kera, dan itu dianggap adalah juga keturunan nanti cikal bakalnya manusia, ini terbantahkan. Jadi Charles Darwin ini yang menemukan, menganggap bahwasanya manusia keturunan kera, dihubungkan dengan fosil yang ditemukan berwujud kera. Nah, tidak seperti itu sudah dibantah itu. Jadi fosil-fosil yang ditemukan sama ilmuwan itu adalah fosil-fosil daripada zaman dahulu sebelum Masehi, pada zamannya umatnya Nabi Musa dari Bani Israel, yang Bani Israel yang membangkang, tidak mentaati perintah Allah, dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabat, hari Sabtu, ternyata ngeyel, bangkang, ya udah dikutuk, dilaknat. Akhirnya jadi apa? Jadi kera. Kunu kirodatan khosiin. Jadi fosil itu adalah fosilnya dari keturunannya, ya, pada zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa dari kaum Bani Israel, yang itu memang mereka dilaknat, dikutuk jadi kera, monyet. Ya jadi kera semuanya. Satu kampung itu jadi monyet, Pak Bu. Ustadz, sekarang kok ada orang Islam yang tidak taat, misalkan ngaku Islam, KTP-nya Islam, tidak mau Jumatan, tidak mau sholat, kok nggak dikutuk, dilaknat sama Allah seperti kera? Oh, apa bedanya Pak Bu? Bedanya apa bedanya? Kalau umat terdahulu dia bangkang, sekali tidak taat kepada Allah langsung dilaknat jadi monyet, jadi babi, jadi binatang-binatang yang lain, atau diazab sama Allah langsung karena nggak taat. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW ketika tidak taat, bangkang, bergudul sakarepe dhewe, ditoto angel, nggak mau taat perintah kepada Allah, padahal bendino diopeni mek Gusti Allah, fasilitas semuanya diberikan sama Allah, kok tidak mau taat? Kenapa? Inilah berkat kasih sayangnya Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW ketika berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau azab secara langsung umatku, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, mungkin mereka akan bertobat nanti. Itu loh Pak Bu, bedanya Nabi kita SAW yang mulia dengan para Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi terdahulu, ya Rob, umatku berengkel, bergudul, angel diatur, silahkan jenengan azab, monggo kerso. Jelas Pak Bu? Nah itu perbedaannya di situ. Makanya kita harus terus banyak untuk bersolat kepada Nabi, mendoakan Nabi kita yang mulia, mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi orang yang menyekutukan Allah ini tidak akan diampuni. Maka kalau iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, karena iblis merasa apa? Dia merasa terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Sombong nggak ini? Sombong Pak Bu ya? Jadi makanya Allah menyatakan ayat yang kedua tadi yang dibacakan imam, alam tarilal ladzina zakkuna anfusahum. Kamu perhatikan bagaimana ketika orang-orang yang dia menganggap paling suci. Ini ayat juga kepada iblis juga ini berlaku. Jadi kalau ada orang mengatakan paling suci, merasa dia suci, ya, merasa dia tidak punya dosa, atau merasa dia kesalahannya sedikit, dosanya sedikit, nah ini bisa-bisa masuk dalam ayat ini Pak Bu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini larangan orang yang bersifat sombong di sini. Ayat yang berikutnya 49. Jangan kamu merasa dirimu kamu suci. Ya, artinya apa? Merasa kamu sombong,
kamu merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, menganggap orang lain bodoh, kamu paling pinter, paling alim, nah, itu hati-hati. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah taala, maka ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia, padahal iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah sebelumnya. Suruh sholat, sholat, suruh sujud, sujud, suruh puasa, puasa, suruh zikir, zikir. Loh, ini iblis loh Pak Bu. Taat ini kepada Allah. Tapi kenapa kok tidak mau sujud di hadapan Adam? Nah, permasalahannya hanya persoalan perbedaan ciptaan saja. Ini yang membuat iblis ini tidak menerima perintah Allah. Kenapa? Rumongso merasa dia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Itu iblis tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia, padahal tujuannya untuk menghormati Adam. Imam Dhabi mengatakan kalau ada manusia tidak mau sujud kepada Allah, dia lebih sombong daripada iblis. Wah, berat ya Ustadz? Iya. Iblis masih taat kepada Allah. Ingat loh, perhatikan loh ya. Iblis disuruh sholat mau, disuruh puasa mau, disuruh zikir mau, misalnya disuruh baca Quran juga mau iblis, yang merintahkan Allah. Tapi cuma satu ini loh, tidak mau sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin, makhluk yang paling ingkar kepada Allah. Jadi iblis dikasih stempel apa? Makhluk yang kafir, ingkar, tertutup hatinya. Lah ini kalau ada manusia yang merintahkan Allah langsung, disuruh sujud kepada Allah, kok tidak mau sujud? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maaf ya, bukan saya ini. Kata Allah, dia lebih sombong daripada iblis. Pernyataan ini Pak ya. Perhatikan apa yang disampaikan. Ini pertanyaan Imam Dhabi. Ya. Wa akbaru kibron. Dia lebih sombong daripada iblis. Ketika diperintah sholat nggak mau, diperintah puasa nggak mau, diperintah yang lainnya juga nggak mau. Ini kurang apa? Padahal ketika dia cari duit dikasih sama Allah duit. Ketika dia pengen nikah dikasih istri. Ketika dia pengen anak dikasih anak. Ya Pak Bu, minta jabatan dikasih jabatan, minta kedudukan dikasih kedudukan, minta harta dikasih. Kurang apa Pak Bu? Kok berlaku sombong kepada Allah gitu loh. Padahal iblis itu nggak pernah minta loh Pak. Ya Rob, saya minta anak. Oh boro-boro. Saya pengen tahu dalilnya kalau iblis itu minta anak. Pernah iblis itu berdoa minta istri? Pernah iblis itu berdoa minta jabatan? Pernah iblis minta kedudukan, minta harta? Nggak pernah. Cuman satu saja, tidak mau sujud kepada Adam manusia, tapi yang lainnya sujud, taat. Satu perintah menyebabkan iblis masuk neraka selama-lamanya. Bagaimana ketika ada yang dinamakan insan manusia diperintahkan oleh Allah, padahal banyak perintah, kok tidak mau taat? Ya sudah, apa boleh buat kata Allah. Lebih jahat, lebih ingkar, lebih sombong daripada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan udur kayfaftaruna 'alal kadzib. Kemudian imam mengatakan, apa kamu tidak memperhatikan orang yang mendustakan Allah? Lah itu. Orang mendustakan itu bagaimana? Orang yang tidak mau meyakini, membenarkan dan mengamalkan perintah Allah, itu orang mendustakan Pak Bu. Okay? Alam tarilal ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jib wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru ahaulai ahda minal ladzina amanu sabila. Ayat ini ditujukan pada siapa? Orang utul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang dimana Yahudi dan Nasrani ini dijelaskan di dalam ayat ini, mereka mengimani, mereka menyembah, mereka mentaati, mereka ibadah kepada jib, taugut. Jib, ahli tafsir mengatakan yaitu para dukun, paranormal, ahli pinter, ahli pinter. Dukun pinter Pak Bu. Ya, paranormal, spiritualis, dukun, dongke. Ini orang-orang Yahudi,
orang-orang musyrik itu keyakinan mereka itu pagannya masih kuat, Pak Bu. Kenapa? Percaya dengan dewa-dewa, bukan satu Tuhan, banyak Tuhan. Juga Nasrani ya seperti itu, dengan trinitasnya. Itu jib, ya. Jadi meyakini berhala-berhala yang sebagaimana mereka meyakini Uzair itu anak Allah kata Yahudi, Al-Masih ibnu Maryam itu sebagai anak Allah, ya anak Allah kata orang-orang Nasrani. Itu namanya jib. Sebagaimana orang-orang musyrik mengatakan malaikat adalah putri-putrinya Allah. Itu jib. Orang-orang percaya dengan dukun, datang ke dukun, ya, tanya kepada dukun, Mbak Dukun berapa nomornya nanti malam yang keluar? Contoh, Mbak Dukun kira-kira jodoh saya dengan siapa? Mbak Dukun kira-kira nanti kalau saya jualan ini laris enggak? Mbak Dukun kira-kira nanti waktu musim apa? Saya jadi enggak? Contoh musim apa loh ya, saya tidak menyebutkan loh ya. Ya, pencalonan apa terserah. Tanya kepada dukun paranormal yang seperti ini, jib, ya. Umar bin Khattab mengatakan orang-orang yang yakin kepada jib sama aja dia meyakini adanya sesuatu yang bisa memberikan, mengabulkan permohonan selain Allah Ta'ala. Sama orang-orang musyrik juga Quraisy Mekah mengatakan bahwa Lata, Uzza, Hubal, Suwa, Manat, Yakut dan sebagainya, berhala-berhala disembah selain Allah itu bisa mengabulkan permohonan doa mereka, keinginan mereka. Ini namanya jib. Ya. Ini ayat yang ke-51, nanti dibuka di rumah. Tafsirnya juga kalau punya tafsir. Taugut, yakin kepada taugut. Apa taugut? Taugut adalah kata Imam Malik mengatakan kullu ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang diyakini selain Allah, yang disembah selain Allah, yang ditaati selain Allah, yang diikuti selain Allah, itu taugut. Apapun bentuknya Pak Bu, ya. Jadi kalau ada orang yang dia ini mentaati kepada suaminya, kepada pemimpinnya, kepada juragannya, yang diikuti sampai melanggar aturan Allah, itu masuk dalam taugut. Yang dimana yang diikuti itu melanggar aturan Allah, menyimpang dari kebenaran, ya, dan mengingkari ayat-ayat Allah. Ini siapapun yang ditaati diikuti, itu namanya taugut. Jadi kalau kita kerja di pekerjaan tadi ternyata nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh nutup aurat, ternyata itu diikuti, itu taugut yang berwujud manusia. Ada juga taugut yang berwujud, ya, setan. Ada juga taugut yang berwujud bentuknya seperti aturan hukum, itu juga taugut, ya, yang menyimpang dari dasar Al-Quran dan Sunnah juga taugut. Para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, jadi ketika kita pahami itulah yang dibacakan oleh imam tadi, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita. Cuman yang paling penting, ya, sebentar lagi tahun baru, ya, jadi hati-hati terhadap diri kita pribadi, terutama juga keluarga. Tahun baru yang bukan milik Islam, maka jangan sekali-kali kita ikut merayakannya. Cukup banyak kita bertobat, berdoa, berzikir kepada Allah. Jadi dengan ada tahun baru Masehi, Masehah, ya, miliknya orang-orang penyembah berhala. Ya, jadi kata Masehah adalah nisbah kepada keturunan Bani Israel yang mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Termasuk juga Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi apapun yang diikuti, dirayakan selain Islam, masuk dalam lingkaran mereka adalah orang-orang yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Apa kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 100? Hei orang-orang yang mengaku beriman, jika kalian mengikuti sebagian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan mengajak kamu kepada kekafiran setelah kalian beriman. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau dengan datangnya tahun baru, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bertobat, menyesal
terhadap diri kita. Nggak usah ikut merayakan. Itu nasihat dari para ulama, bukan saya. Para ulama, Nabi mengatakan, jangan mengikuti tradisi kebiasaan adat istiadat hari raya tahun barunya orang-orang non muslim. Kalau tidak, kalian sama seperti mereka. Jelas Bapak Ibu nggih? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang menyerupai suatu kaum dari kaum-kaum orang-orang kafir, ahlul kitab, orang-orang musyrik dan yang lainnya selain Islam, maka sama seperti mereka. Hadis Abu Daud, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Tapi para jamaah Bapak Ibu, itu nasihat yang kami sampaikan kepada para jamaah. Semoga kita bentengi diri kita dengan iman akidah yang benar, terutama keluarga kita selamatkan dari api neraka sebelum kita menyesal nanti dengan penyesalan yang besar pada hari kiamat kelak, ya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.